Paris, tahun 1915. Sebuah kota yang penuh cahaya dan bayangan, kemegahan dan penderitaan. Disinilah Victor Hugo menulis novelnya Les Miserables. Sebuah kisah cinta, kehilangan, dan penebusan yang telah menyentuh hati banyak orang selama beberapa generasi. Di inti cerita yang mengharukan ini, kita bertemu Valjean, seorang pria yang dihukum karena mencuri sepotong roti. Dia menghabiskan 19 tahun di penjara dan keluar dengan menanggung beban kejahatannya. Sebuah pertemuan tak terduga dengan Uskup Myriel menunjukkan jalan menuju penebusan dosa. Kebaikan sang uskup menyalakan secercah harapan di hati Valjean. Dia bersumpah untuk menghormati kepercayaan uskup dengan mengubah dirinya. Jean Valjean, tahanan dengan nomor 24601. 19 tahun kerja paksa telah meninggalkan bekas di wajahnya. Valjean bebas di dunia yang asing, membawa beban masa lalunya. Surat pembebasannya yang berwarna kuning, simbol rasa malu, menutup semua pintu kesempatan. Dia adalah seorang terasing, ditakdirkan untuk hidup di pinggiran masyarakat. Tapi bahkan di hati yang paling gelap, secercah harapan masih bisa berkedip dan menunggu untuk berkobar. Lelah dan hilang arah, Jean Valjean berjalan sendirian di jalan tanah, melewati hutan lebat dan gelap. Pepohonan tampak menghalangi jalannya. Bretayom, dua cerminan dari kekhawatirannya sendiri dan masa depan yang tidak pasti menantinya. Malam itu, di bawah atap uskup, Jean Valjean membuat sebuah janji. Dia akan menghormati kepercayaan uskup dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Perak curian itu menjadi simbol transformasinya. Saat fajar menyingsing, Valjean pergi, seorang manusia baru. Perjalanannya menuju penebusan baru saja dimulai. Waktu terus berlalu. Jean Valjean, mantan narapidana itu, telah lenyap. Sebagai gantinya, muncullah Tuan Madeleine, seorang pemilik pabrik yang terhormat. Ia menyediakan tempat tinggal bagi orang miskin dan memperlakukan para pekerjanya dengan adil. Kedermawanan Madeleine bahkan meluas hingga keluar tembok pabriknya. Namun, di balik penampilannya yang terhormat, tersembunyi rasa takut akan terbongkarnya jati dirinya. Sementara Montreuil-sur-Mer semakin maju, Inspektur Javert datang ke kota itu. Javert merasa ada sesuatu yang janggal tentang Tuan Madeleine. Dia memulai penyelidikan rahasia, mengamati setiap gerak-gerik Madeleine. Madeleine, yang menyadari dirinya diawasi Javert, merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Ketenangan adalah kemewahan yang tidak bisa dia miliki. Takdir menempatkan Valjean dalam posisi yang sulit. Seorang pria tak bersalah telah salah dikira sebagai Jean Valjean. Valjean berada di persimpangan jalan, tetap diam atau mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya. Janjinya kepada Tuan Myriel dan kebebasannya yang susah payah dia dapatkan, kini dipertaruhkan. Membiarkan keadilan berjalan atau membangun hidup di atas kebohongan. Itu adalah malam yang penuh dengan pikiran yang menyakitkan. Malam yang akan menentukan lebih dari sekadar nasibnya sendiri. Fantine, seorang wanita muda, ditinggalkan oleh kekasihnya. Ia bekerja keras di pabrik milik Madeleine. Satu-satunya harapannya sekarang adalah putrinya, Cosette. Dipecat dari pekerjaannya, dunianya hancur. Keputusasaan menggerogoti dirinya, bayangan kelaparan semakin mendekat. Tapi memikirkan Cosette, membangkitkan semangatnya untuk hidup. Cinta Fantine untuk Cosette membawanya ke jurang yang paling dalam. Dia menjual rambut dan giginya, menanggung rasa sakit yang tak henti-hentinya. Terpaksa menjual dirinya, jiwanya hancur setiap saat. Namun, pikiran tentang Cosette membuatnya tetap hidup. Setiap penghinaan adalah bukti cinta yang tak tergoyahkan. Kesehatan Fantine memburuk dengan cepat. Hidupnya meredup di sebuah rumah sakit untuk orang miskin. Tuan Madeleine bergegas ke sisinya, menawarkan bantuan.
Dia mengenalinya sebagai mantan pekerja, korban sistem yang kejam. Di saat-saat terakhir, Fantine memohon padanya untuk menyelamatkan putrinya. Suaranya adalah permohonan putus asa yang berasal dari hati seorang ibu yang terluka. Cosette, seorang gadis kecil rapuh yang hidup dalam bayang-bayang kekejaman. Ditinggalkan dalam cengkeraman keluarga Thénardier, ia menjadi tawanan mereka. Mereka memaksanya bekerja tanpa henti, merampas masa kecilnya. Keluarga Thénardier berusaha menampilkan citra keluarga baik-baik. Satu-satunya penghiburan Cosette hanyalah dalam kesendirian di lotengnya. Jean Valjean tiba di Montfermeil, bertekad untuk menepati janjinya. Dia menemukan Cosette seperti bayangan dirinya yang dulu. Negosiasi dengan keluarga Thénardier penuh dengan tipu daya. Valjean membayar mahal untuk Cosette. Dengan Cosette di sisinya, Valjean meninggalkan penginapan. Perjalanan mereka baru saja dimulai. Paris menawarkan mereka tempat berlindung di sebuah biara. Di bawah asuhan para biarawati, Cosette berkembang. Dia belajar membaca dan menulis. Pikirannya terbuka. Valjean menemukan penghiburan dalam ritme kehidupan biara. Biara itu menjadi tempat perlindungan suci mereka, sebuah oase ketenangan, terlindung dari badai kehidupan. Ini adalah waktu untuk menyembuhkan luka mereka dan tumbuh sebelum takdir mengetuk pintu mereka lagi. Paris penuh dengan kehidupan. Tapi di balik kemegahannya, tersembunyi kota yang lain. Sebuah kota dengan gang-gang sempit dan sudut-sudut terlupakan. Di sanalah, di tengah kemiskinan, Gavroche hidup. Seorang anak terlantar, ditinggalkan menghadapi takdirnya sendiri. Dia tahu setiap sudut dan celah labirin kota ini. Jalanan berbatu adalah taman bermainnya. Selokan-selokan, sumber petualangannya. Dia adalah seorang pejuang sejati, anak jalanan yang asli. Semangatnya tetap utuh meskipun kenyataan pahit. Bertahan hidup adalah permainan, tantangan sehari-hari yang dia hadapi dengan kecerdasan dan kecerdikan. Dia mencuri makanan, menipu pedagang, dan lolos dari polisi dengan mudah. Dia adalah bayangan, hantu yang bergerak di dunia bawah tanah, Paris. Tapi di balik topeng kenakalannya, Gavroche menyembunyikan hati yang asing dengan kesinisan. Dia berbagi sedikit temuannya dengan orang lain. Tawanya bergema di gang-gang. Wih, tanda pemberontakan melawan kegelapan yang menyelimuti mereka. Suasana terasa berat, penuh dengan ketegangan. Bisikan-bisikan tentang revolusi, tentang perubahan, menyebar di jalanan seperti api, menyalakan secercah harapan di hati orang-orang tertindas. Gavroche mengamati jalanan dengan tajam, merasakan kemarahan semakin memuncak. Para mahasiswa, dengan cita-cita yang bersinar di mata mereka, bersiap untuk berjuang demi kebebasan dan masa depan yang lebih baik. Gavroche terbawa oleh gelombang semangat, bergabung dengan mereka. Sosok kecilnya menjadi simbol semangat revolusi yang tak terpadamkan. Dia menjadi maskot mereka, sumber kegembiraan dan inspirasi. Ia menyanyikan lagu-lagu perlawanan, suaranya bergema di atas barikade. Dia melakukan tugas, menyampaikan pesan dan persediaan. Ukuran tubuhnya yang kecil memungkinkannya untuk bergerak tanpa terdeteksi di gang-gang sempit. Gavroche, anak laki-laki yang bertahan hidup, telah menemukan tujuan yang melampaui dirinya. Dia adalah anak revolusi. Keberaniannya menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang berjuang di sisinya. Tawanya, sebuah bentuk tantangan terhadap tirani dan penindasan. Di tengah kekacauan dan pertempuran, Gavroche menemukan momen-momen kegembiraan yang murni. Dia menari di antara peluru yang berterbangan, tawanya bergema di jalanan yang dipenuhi asap. Dia menyanyikan lagu-lagu tentang kebebasan. Suaranya adalah secercah harapan di tengah kegelapan. Namun takdir, tampaknya, telah menyiapkan pelajaran pahit bagi sang pemberontak muda. Dalam suatu momen keberanian yang penuh dedikasi, hidup Gavroche berakhir tragis. Sebuah pengingat pahit tentang harga manusia dari sebuah revolusi. Kematiannya, sebuah pukulan telak bagi mereka yang mengenalnya, justru semakin memperkuat tekad mereka. Gavroche, anak jalanan, anak revolusi, menjadi martir. Ingatannya terukir selamanya dalam sejarah perjuangan untuk kebebasan.
Meskipun waktunya di dunia ini singkat, semangat Gavroche tetap hidup. Sebuah bukti kekuatan tekad yang tak tergoyahkan, kasih sayang, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada hari esok yang lebih baik. Dia adalah simbol dari potensi yang kita semua miliki di dalam diri kita, menunggu untuk dinyalakan dan menerangi dunia. Taman Luxembourg bermandikan cahaya sore hari di Paris. Cosette kini tumbuh menjadi wanita cantik. Kecantikannya memantulkan kebahagiaan barunya, berjalan-jalan di jalan setapak yang tertata rapi. Gadis kecil yang ketakutan itu telah hilang, jiwanya mekar di bawah cinta dan perlindungan Valjean. Marius, seorang pemuda mahasiswa, pikirannya dipenuhi impian tentang kebebasan dan masa depan yang cerah, terpikat oleh kecantikan Cosette yang sulit dipahami. Tatapan mereka bertemu di taman yang ramai, percikan rasa mengenal muncul di antara mereka. Dia terpesona, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Siapakah wanita cantik ini? Dia ingin mengenalnya, mengungkap misteri di balik mata yang menawan itu. Dia memutuskan untuk mencari tahu siapa dia, menemukan cara untuk menjembatani jarak yang memisahkan mereka. Dan Cosette merasakan beban tatapannya. Rona merah muncul di pipinya. Jantungnya berdetak cepat seiring langkah kakinya. Dia tidak berani menoleh, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa takdir telah menyatukan mereka pada saat yang singkat itu. Hari berganti minggu, dan tatapan diam-diam berubah menjadi momen-momen panjang yang penuh makna. Marius tak mampu menahan rasa tertarik yang dirasakannya, mengetahui kapan Cosette berjalan-jalan di taman, dan selalu berusaha untuk menemuinya. Percakapan mereka, yang awalnya malu-malu dan formal, segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka berbagi mimpi, keinginan, harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Marius terpesona oleh kepolosan dan kebaikan hati Cosette, semakin jatuh cinta. Dia menulis puisi untuknya. Kata-katanya mengalir di atas kertas, penuh dengan dalamnya cintanya. Dia memberikan kata-kata manis itu padanya dalam pertemuan singkat mereka. Jantungnya berdebar kencang, terbagi antara harapan dan ketakutan. Cosette, yang hatinya bergema dengan perasaan yang tak pernah berani ia impikan, menyimpan kata-katanya seperti jimat. Dia membaca puisi-puisinya berulang kali. Setiap suku katanya adalah bukti ikatan yang tumbuh di antara mereka. Dia merasa tertarik pada idealismenya, semangatnya untuk keadilan, keyakinannya yang tak tergoyahkan pada kekuatan cinta. Tapi kebahagiaan baru mereka tidak sepenuhnya cerah. Valjean yang selalu waspada merasakan perubahan suasana hati Cosette. Kegelisahannya, perasaan yang terus menghantuinya, momen-momen bahagia yang dicuri, membisikkan sebuah rahasia yang disembunyikan darinya. Ketakutan menggerogoti dirinya. Dia telah berusaha melindungi Cosette dari kenyataan pahit dunia, melindunginya dari rasa sakit dan penderitaan yang pernah dialaminya. Pikiran bahwa Cosette akan jatuh cinta, bahwa hatinya akan hancur, membuatnya dipenuhi ketakutan. Masa lalunya, bayangan yang selalu hadir, terus-menerus memicu ketakutannya. Dia tahu bahaya yang mengintai dalam kegelapan, kerapuhan kebahagiaan, sifat tak terduga dari takdir. Dia memutuskan untuk melindungi Cosette, bahkan jika itu berarti menjauhkannya dari sumber kebahagiaan barunya. Tanpa sepengetahuan Cosette dan Marius, badai sedang mendekat. Serangkaian peristiwa yang mengancam untuk memisahkan mereka. Hantu revolusi muncul di Cakrawala, memberikan bayangan panjang pada cinta mereka yang masih muda. Dan masa lalu Valjean, seperti hantu dari masa yang terlupakan, mengancam untuk menghancurkan kebahagiaan mereka yang rapuh. Jalanan Paris, yang dulunya begitu hidup dan ceria, kini bergema dengan irama yang berbeda. Suara palu pandai besi telah digantikan oleh dentuman drum, sebuah panggilan untuk berjuang yang bergema di gang-gang sempit. Enjolras, seorang pemuda dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dengan mata yang berkobar semangat revolusi, mengumpulkan para mahasiswa di sekitarnya. Ia berbicara tentang kebebasan, persamaan, tentang masa depan tanpa penindasan. Kata-katanya menyalakan percikan harapan di hati orang-orang yang tertindas. Para mahasiswa, dengan idealisme muda mereka yang dipicu oleh keinginan untuk perubahan, tumpah ruah ke jalan-jalan. Suara mereka bersatu dalam seruan perlawanan terhadap penguasa. Mereka membangun barikade, mengubah kota menjadi labirin pemberontakan. Udara yang dipenuhi asap mesiu dan kecemasan berderak dengan energi yang eksplosif.
rakyat, yang terinspirasi oleh keberanian para mahasiswa, bergabung dalam perjuangan. Kemarahan mereka atas ketidakadilan selama bertahun-tahun meluap. Revolusi yang telah lama membara, akhirnya meletus. Barikade itu, sebuah struktur sederhana dari batu-batu dan gerobak yang terbalik, menjadi simbol perlawanan, secercah harapan di tengah revolusi. Di sana, di tengah kekacauan dan pertumpahan darah, berdiri Enjolras, jiwa yang tak tergoyahkan. Dia adalah pemimpin mereka, inspirasi mereka, keberaniannya yang tak terbendung dalam menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dia menyemangati rekan-rekannya, kata-katanya menembus hiruk-pikuk pertempuran, dan mendorong mereka untuk berjuang demi masa depan yang lebih baik. Para wanita, dengan wajah dipenuhi campuran rasa takut dan tekad, merawat yang terluka, tangan mereka bekerja tanpa henti untuk menghentikan aliran darah. Anak-anak, kepolosan mereka hilang dalam pusaran revolusi, menyampaikan pesan dan persediaan. Ukuran tubuh mereka yang kecil memungkinkan mereka untuk menjelajahi lorong-lorong yang rumit. Barikade itu, sebuah dunia kecil dari revolusi itu sendiri, bergetar dengan energi yang liar dan kacau. Itu adalah tempat keputusasaan dan keberanian, pengorbanan dan solidaritas, di mana warga biasa disatukan oleh tujuan yang sama, berjuang untuk masa depan yang mungkin tak akan pernah mereka lihat. Pasukan pemerintah melancarkan serangan terakhir yang penuh keputusasaan terhadap barikade tersebut. Udara dipenuhi dengan dentuman meriam, tanah bergetar karena serangan itu. Para pemberontak berjatuhan, impian mereka untuk kebebasan hancur. Enjolras terus berjuang, semangatnya tak tergoyahkan. Dia akan menghadapi takdirnya dengan kepala tegak, seorang martir untuk perjuangan kebebasan. Kematiannya akan menjadi seruan perang yang menyatukan bagi generasi mendatang. Bau kematian tercium di udara. Asap mesiu memenuhi udara, seperti selimut menakutkan di atas mereka yang gugur. Jean Valjean, dengan jantung berdebar kencang, mencari dengan putus asa di antara mayat-mayat. Dia telah berjanji pada seorang wanita yang sedang sekarat, janji untuk melindungi putrinya, Cosette, yang dicintainya. Dia menemukan Marius, darahnya mengecat jalanan batu menjadi merah. Korban lain dari revolusi yang kejam. Mahasiswa muda itu, mimpinya untuk masa depan yang lebih baik memudar dengan setiap napas yang sulit. Berjuang untuk hidup. Jean Valjean melupakan keselamatannya sendiri, mengangkat tubuh Marius yang tak bernyawa. Gorong-gorong, labirin bawah tanah yang penuh keputusasaan, adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk melarikan diri. Dia terjun ke dalam kegelapan, beban pemuda itu dipelukannya, seperti simbol beban di jiwanya. Setiap langkah, turun ke perut kota, adalah siksaan. Udara, berat dengan bau sampah dan kotoran manusia, mencekik tenggorokannya. Kegelapan, seperti makhluk hidup, mengelilingi mereka dari segala sisi, mengancam untuk menelan mereka berdua. Lorong-lorong bawah tanah ini, saksi bisu dari jurang gelap kota, bergema dengan arwah yang terlupakan. Tikus-tikus berlarian di tengah kotoran. Mata mereka berkilauan di bawah cahaya obor Valjean yang berkelap-kelip. Keheningan, hanya dipecahkan oleh tetesan air, terasa begitu berat. Dia tersandung dalam kegelapan. Tenaganya terkuras di setiap langkah. Valjean berpegang pada harapan untuk mencapai ujung terowongan. Namun, ia terus berjuang, didorong oleh kasih sayang seorang ayah. Jean Valjean, mantan narapidana, buronan, pelindung, menghembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal dikelilingi oleh kasih sayang, dengan tangan Cosette menggenggam tangannya. Perjalanannya, dari jurang keputusasaan hingga puncak pengorbanan, menjadi mercusuar harapan bagi mereka yang tertindas. Sebuah bukti kekuatan transformatif dari rasa iba. Namun, dia tidak pernah berhenti mencari penebusan. Dia muncul dari cobaan rasa sakit, dengan jiwa yang lebih kuat dan penuh kasih sayang. Saat jejak-jejak terakhir kehidupan memudar, dia telah terbebas dari belenggu masa lalu. Kisah Les Miserables yang tertempa dalam kobaran revolusi masih bergema hingga saat ini. Tema cinta, kehilangan, dan penebusan melampaui batas waktu dan menyentuh esensi dari keberadaan manusia. Di dunia yang bergulat dengan iblisnya sendiri, kisah Jean Valjean mengingatkan kita pada kekuatan kasih sayang. Ia menantang kita untuk melihat kebaikan dalam diri mereka yang telah disingkirkan oleh masyarakat.
Penebusan itu mungkin, bahkan bagi mereka yang telah menyimpang dari jalan yang benar. Warisan abadi Les Miserables terletak pada kemampuannya untuk menginspirasi harapan.